ada sebuah pergeseran kepercayaan publik begitu ya di dalam melahirkan sebuah kepemimpinan. Itu sudah partai politik sudah bukan menjadi faktor utama begitu ya. Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Kali ini kita lagi-lagi akan menyoroti politik 2024. Kebetulan salah satu lembaga survei itu telah merilis hasil surveinya. Bersama saya sudah ada Mas Ratno Sulistianto, biasa dipanggil Mas Ratno, yang merupakan Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting, kan gitu kira-kira ya, Mas Ratno ya, betul ya? Betul, Mas Iswan. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Mas Ratno. Baik, Mas Iswan. Mas Ratno, kita ingin tahu, kemarin tuh rame itu headline surveinya Mas Ratno tuh, terutama tentang konstelasi 2024. Sebenarnya temuan menarik apa dalam survei tersebut menurut Mas Ratno? Yang menarik di dalam survei Indopol kemarin itu ada beberapa ya. Pertama, temuannya adalah bahwa figur kepemimpinan itu lebih utama daripada faktor partai politik. Jadi ada sebuah pergeseran kepercayaan publik begitu ya di dalam melahirkan sebuah kepemimpinan. Itu sudah partai politik sudah bukan menjadi faktor utama begitu ya munculnya pemimpinan, tapi figur kepemimpinan. Nah, dalam hal ini yang terekam dalam survei ini adalah kepala daerah. Jadi di dalam 5 besar ya, bahkan 3 besar temuan survei kami itu 2 figur itu kepala daerah, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam 3 figur ini gitu ya, temuannya ketika dipasangkan 2 di antara 3 gitu, atau di antara masing-masing begitu, dengan posisi presiden, itu memiliki elektabilitas yang maksimal. Oke. Namun, Bentar, ya. 3 itu kan 3-3-nya bukan kepala daerah, satunya kan ketua umum partai kan? 1 ketua umum ya, 1 ketua umum Prabowo ya, kemudian 2 kepala daerah begitu. Oke. Nah, ketika ini dipasangkan, terutama misalkan Prabowo Ganjar, Prabowo Anies, gitu, atau Anies Ganjar, di mana ketiganya ini menempati posisi presiden, itu elektabilitasnya maksimal di dalam simulasi kami. Tapi ketika ketiganya atau 2-nya ini adalah yang kepala daerah, yaitu ditempatkan di wakil presiden dengan pasangan wakil presiden, itu elektabilitasnya menurun. Itu temuan kedua yang menarik. Oke. Ada lagi temuan yang lain? Temuan yang lain, sebenarnya saya akan menguji figur kepemimpinan ya. Misalkan Prabowo dengan Ridwan Kamil, Prabowo dengan syarat pencapresan itu harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini
kami tidak memasangkan yang figur kepemimpinan. Nah, insya Allah apa namanya di survei ke depan lah. Nah, justru temuan ini mengisyaratkan figur kepemimpinan harus diuji. Misalkan maksud saya yang tanpa partai begitu ya, sehingga nanti publik akan semakin cerdas, publik akan semakin tahu bagaimana pemimpin-pemimpin itu ketika dipasangkan memiliki popularitas atau elektabilitas yang maksimal. Oke. Yang dimaksudkan oleh Mas Ratno bahwa temuan menarik itu adalah figur kepemimpinan itu lebih detailnya apa, Mas? Apakah karena memang ada aspek misalkan ketegasan, atau karena dia megang satu wilayah sehingga terbukti kepemimpinannya, atau apa? Kalau pengamatan kami dan diuji di survei memang satu kinerja mereka di dalam khususnya ini penanganan COVID. Satu, itu tingkat kepuasan apa namanya kepala daerah itu lebih tinggi justru dibandingkan dengan penanganan COVID oleh pemerintah pusat, begitu ya. Kemudian yang kedua ya jelas popularitas, Bang. Jadi panggung kepala daerah itu lebih menjanjikan begitu ya, lebih memberikan dampak elektoral terhadap kacamata publik begitu. Nah, mungkin Prabowo karena faktor TNI, Bang. Oke. Di dalam survei ini kami juga menguji latar belakang kepemimpinan apa yang publik inginkan begitu. Itu TNI dapat apresiasi 20% lebih. Kemudian yang kedua adalah kepala daerah itu kurang lebihnya 19%. Sementara tokoh politik, ulama, kemudian aktivis begitu ya, ketua partai pun itu di bawah 10%. Nah, ini konfirmasi apa namanya hasil ini mengkonfirmasi bahwa publik menginginkan dua latar belakang itu TNI dan kepala daerah. Oke, saya ingin lebih tajam lagi melihatnya. Kenapa figur daerah dalam tanda petik itu kepala daerah ya mampu mengalahkan popularitas dan elektabilitas figur nasional seperti ketua umum partai atau seperti misalkan ya kita sebut saja misalkan Mbak Puan, Cak Imin, AHY, Erlangga Hartarto, ya kan? Figur daerah mampu mengalahkan figur nasional. Itu gejala apa? Ya, sebenarnya ini tidak lepas dari panggung yang disediakan. Jadi kepala daerah dengan adanya COVID, ditambah dengan adanya pandemi COVID ini, kepala daerah cukup memberi ruang lebih begitu, menjadi ruang lebih begitu ya. Bahkan kemudian ada semacam tanda kutip saingan, misalkan Jawa Barat dengan DKI, dengan Jawa Timur, gitu ya. Ini apa namanya persaingan ini cukup mewarnai terutama di dunia ini ya, di dunia maya ya. Masing-masing apalagi memiliki apa namanya semacam apa ya media sosial yang untuk memberitahu kepada publik begitu ya apa namanya kegiatan-kegiatan yang kemudian dia lakukan begitu ya. Misalkan Ganjar dia punya akun IG yang hampir setiap hari dia merekam upaya-upaya dia dalam menangani COVID, kemudian dia sekolah apa namanya menjadi guru di SD misalkan terkait dengan Pancasila misalkan, itu panggung-panggung itu menjadi apresiasi dari publik. Dibandingkan dengan pemimpin partai misalkan yang tidak punya ruang itu gitu. Istilahnya apa yang dikerjakan gitu kan? Misalkan bantuan atau mungkin program-program partai juga tidak bisa memberi warna di ruang publik itu. Kan kemarin surveinya itu bersifat nasional ya kan? Ya, Bang.
betul. Maksud saya gini, mereka ini kan mimpinnya di satu provinsi saja, tapi mengapa tingkat popularitasnya dan elektabilitasnya itu menembus seluruh Nusantara? Ya. Saya pikir itu sudah masuk di teori ini ya Bang, dampak dari media sosial ya, terutama ya di ruang publik apa namanya, terutama di media sosial gitu. Itu kan bahkan kalau kita lihat di luar Indonesia juga bisa mengakses itu kan gitu ya. Saya Hmm. pikir itu. Jadi sudah dengan media sosial ini popularitas bahkan kemudian berdampak kepada kesukaan dan keterpilihan satu figur kepemimpinan itu menjadi terbuka gitu. Oke, berdasarkan survei kemarin tuh, kan top of mind ya, secara terbuka gitu. Ketika Mas Ratno dan interviewernya itu atau surveyornya menanyakan kepada masyarakat, siapa yang akan Anda pilih sebagai presiden? Itu kan kalau tidak salah Prabowo tuh ya, yang tertinggi. Poinnya sama. Kalau pertanyaan terbuka poinnya sama. Itu di 13,98. Tiga-tiganya. Dua, antara Prabowo dan Ganjar. Nah, kalau dalam teori survei, apalagi kemudian margin of error-nya plus minus 2,8, berarti dua figur ini belum ada yang unggul begitu ya, atau bahkan sama gitu. Nah, fenomena ini menandakan Ganjar sudah mulai meningkat, baik itu popularitas, kemudian disukaannya, bahkan efektif, Bang. Ganjar itu popularitasnya hanya 73%, tetapi disukaannya gitu, itu hampir 63 dibandingkan dengan Anies misalkan yang sama-sama 80, cuman di bawah 60 gitu, di bawah 70% gitu, sehingga Kesukaannya. kesukaannya. Nah, popularitas, kesukaan itu memiliki potensi untuk dipilih, Pak. Jadi Oke. kekuatan Ganjar di situ, efektivitas, popularitas dan kedisukaan itu mencerminkan keterpilihan. Nah, keterpilihan ini yang memberikan apa namanya, dari survei sebelumnya itu selalu meningkat. Sementara Prabowo cenderung stagnan. Karena itu tadi, dia belum bisa diapresiasi oleh publik atas kerjanya misalkan. Nah, ini balik lagi kepada apa namanya, intensitas di ruang publik para pemimpin itu gitu. Oke. Kira-kira ya kan, kalau dari top of mind terbuka tadi itu tiga figur itu dan masih amat sangat ketat ya, apa angkanya itu loh tiga figur ini. Kalau dia pertanyaannya tertutup, ya kan, Mas Ratno menyediakan hanya beberapa figur, kemudian mereka pilih, yang unggul kan tetap tiga orang ini dan urutannya siapa aja. Tetap Prabowo, Bang. Jadi mengkonfirmasi apa namanya, keinginan latar belakang pemimpin nih, keinginan publik ya terhadap latar belakang pemimpin itu. Kemudian ketika kita sodorkan nama dan foto gitu ya di dalam wawancara, itu Prabowo yang cukup apa namanya, tinggi gitu, sekitar 17,24. Nah, namun Ganjar juga hampir sama, tinggal hanya selisih koma saja, ini di 17,15%. Hmm. Sementara Anies di 13,58. Jadi ini mengkonfirmasi dari top of mind dengan pertanyaan semi terbuka yang disodorkan nama. Jadi survei ini menandakan konsisten jawaban dari responden. Oke. Iya. Tercapture nggak tuh? Kenapa kok Anies di nomor 3 terus itu loh? Kira-kira menurut Mas Radok kenapa itu?
Apakah karena dia kurang agresif, masih malu-malu kucing, pergerakannya itu masih dia tahan-tahan gitu. Ya, Berbeda dengan Ganjar memang kan agresif sekali. ya. Kalau dilihat dari informasi di media, memang gerakan Ganjar cukup mulai masif. Pertama, beberapa daerah sudah mendeklarasikan relawan Ganjar, sahabat Ganjar dan sebagainya. Bahkan di luar Jawa itu sudah mulai muncul gitu ya. Di Riau itu ini informasi dari teman-teman saya itu begitu. Sementara Anies kalau dilihat dari media deklarasinya nggak terlalu masif begitu. Meskipun di ruang misalnya di dunia maya Anies cukup mendapat apresiasi. Nah, ini kan mesti dunia maya ini kan mesti diturunkan di dalam apa namanya gerakan yang membumi ya bahasa ininya strateginya. Nah, Ganjar lebih masif di sini. Akhir-akhir bulan ini. Saya pikir faktor itu yang apa namanya membuat elektabilitas Ganjar merangkak naik. Oke, setelah kita bahas 3 figur ini, menurut hasil survei dan pengamatan itu, kenapa para ketua umum partai ini ketinggalan jauh dari angka-angka survei tersebut saya lihat? Ya, masyarakat kita ini kan masih ini ya Bang, masih melihat figur ya, figur apa, misalkan performance begitu ya, kemudian bagaimana dia bersikap begitu ya, bagaimana dia melakukan apa kepemimpinan ya dengan anak buah, dengan apa namanya instansi-instansi yang lain begitu. Saya pikir nilai-nilai itu yang kemudian menancap di benak publik gitu, yang kemudian membentuk persepsi begitu ya. Yang jelas balik lagi yang tadi bahwa partai politik apa namanya figur partai politik ini tidak mendapatkan ruang di publik ini gitu ya, terutama di apa di kinerjanya begitu kan. Apa partai politik kan saya pikir untuk mengujinya kan nggak susah Bang. Apakah dia kepemimpinannya baik atau tapi kalau gubernur misalkan bahkan mungkin bupati itu lebih diapresiasi oleh itu. Oke, dari 9 ketua umum partai yang ada di parlemen ya kan, hasil survei itu menunjukkan yang tertinggi dari para ketua umum itu siapa? Erlangga atau AHY atau Caimin atau Mas Harso atau siapa? Yang ketua umum karena saya memasukkan Prabowo itu Prabowo. Oh, oke Ya, ya. ya yang ketua umum. Kemudian yang untuk nama lain ini ada catatannya. Saya mengukur beberapa itu mulai dari partai politik, kemudian pengusaha, kemudian dari kepala daerah. Ya. Kepala daerah ini yang unggul Anies Baswedan ya. Ini di angka 25, kemudian Ganjar Pranowo 24,31. Kemudian yang belakang ketua parpol itu Prabowo 29,19. Kemudian yang kedua itu posisinya ditempati oleh Agus Harimurti AHY. Kemudian yang ketiga baru Megawati. Sementara yang Airlangga Hartarto mendapatkan apresiasi 2,36%. Muhaimin 1,79%, Surya Paloh 2,28%. Kalau Prabowo berapa? Prabowo di sini 29,19%. Ini popularitas apa elektabilitas itu? Ini elektabilitas. Elektabilitas ketika latar belakang ketua parpol. AHY berapa? AHY 7,8. Jadi nomor 2. Jadi yang paling tinggi memang yang tapi jauh ya. Jauh, ya ininya jauh. Nah, ini Bang, kalau teori survei di dalam apa karena waktunya masih jauh ya, persepsi publik itu masih belum apa namanya
belum ada dinamika yang begitu kencang, nilai yang kecil ini sudah bisa menandakan bahwa dia punya potensi untuk dipilih oleh publik begitu. Oke. Kemudian dalam durasi waktu ke depan, Mas Ratno, ya kan? Halo? Ya, Bang. Kira-kira dalam durasi waktu ke depan yang tersisa, apakah tiga terkuat tadi itu, Prabowo, Ganjar, Anies, akan tetap bertahan seperti itu? Atau kira-kira ada kuda hitam yang bisa menerobos itu, Ya, yang membuat peta itu berubah? gini, di dalam teori survei sekali lagi, peta hari ini itu jika tidak ada hal yang luar biasa, itu tidak akan merubah komposisi, Bang. Hal yang luar biasa itu apa? Biasanya satu, ditangkap KPK, ya. Kemudian yang kedua, yang tidak mengikuti konsultasi gitu, misalkan mohon maaf, misalkan meninggal dunia begitu, itu akan merubah peta begitu. Seperti itu. Kalau di dalam saya melihat tren survei di beberapa lembaga survei dan yang kami lakukan juga itu ada 5 besar memang, ada 5 besar. Prabowo, kemudian Ganjar, Anies, yang ketiga itu yang keempat itu Sandiaga Uno. Ini efektif, Bang. Ketika pertanyaan kami terkait wakil presiden, nah Sandiaga Uno ini tertinggi. Bahkan popularitas di presiden, pertanyaan semi terbuka setelah Prabowo itu adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno pandai meningkatkan popularitas beliau, meskipun dia menteri ya. Kalau tadi surveinya lebih tinggi kepala daerah misalkan, dia bisa memanfaatkan ini di ruang jabatan menteri ini. Itu, Bang. Yang kelima itu AHY. AHY akhir-akhir ini cukup stabil ininya di 5 besar. Ini menurut saya juga positif ininya bagi AHY, meskipun berangkatnya itu tuh di persoalan partainya ya. Di persoalan partainya. Survei seperti itu. Jadi ketika dia populer, dia memiliki potensi untuk dipilih. Terlepas apapun popularitasnya, alasan popularitasnya, misalkan konflik atau mungkin kerja baik begitu, itu publik tidak memandang itu. Jadi prediksi kami ada 5 capres yang potensial. Tetapi yang paling penting adalah di 3 itu. Yang 2 ini mungkin kelasnya masih wapres lah ya. Oke, jadi kalau mau menang, gandenglah kira-kira kemungkinan 2 figur tadi itu. Iya, betul. Sama Sandi Uno gitu ya. Iya. Bahkan Prabowo, misalkan kalau disanding, misalkan PDIP ya, PDIP ingin memasangkan siapa nih? Nah ini dengan figur Prabowo cukup tinggi karena dalam survei ini juga pasangan Prabowo Puan itu memiliki potensi untuk unggul, untuk menang. Syaratnya tadi itu PDIP solid, kemudian rivalnya itu antara Anies dan Ganjar itu harus wakil presiden posisinya. Wakil presidennya siapa maksudnya? Pasangan siapapun. Misalkan 3 poros begitu atau head to head. Prabowo Puan dengan Erlangga Hartarto dan Anies, ya itu Prabowo Puan masih bisa unggul. Tetapi kalau misalkan Anies yang presiden, Erlangga Hartarto wakil presiden, itu berimbang. Arti berimbang di sini masih punya masih bisa dikalahkan Prabowo kalau posisi Aniesnya presiden. Begitu pula Ganjar. Ganjar kalau presiden dengan pasangan yang lain dirivalkan dengan Prabowo dan Puan, Ganjar masih punya peluang kalau dia posisinya presiden. Seperti yang tadi saya sampaikan, temuan survei ini tuh. Jadi Ganjar dan Anies bisa memiliki peluang kemenangan di semua level
persaingan ketika posisinya presiden. Nah, berarti bisa disimpulkan begini enggak? Kalau mau menang, pilih presidennya itu misalkan Ganjar atau Prabowo, Anies. Betul. Oke. Jadi mereka kalau jadi capres, peluang menangnya itu lebih besar. Lebih, betul. Tapi kalau mereka ini dijadikan wapres, Itu ya bisa rendah, bahkan kecil. ya apalagi kemudian misalkan lawannya Prabowo ya lewat. Prabowo presiden begitu dengan lewat. Oke, kalau misalkan Prabowo berpasangan dengan Ganjar, Ya, lawannya Anies melawan Anies berpasangan dengan Erlangga misalkan. Seru berimbang, betul. berimbang, Berimbang ya. ya berimbang. Oh, jadi memang Ganjar sama Anies itu ya capres, nggak mungkin Ya cawapres ya. betul. Kalau Cuman kenapa Prabowo kan, saya kenapa tidak menyimpulkan begitu, Bang? Karena asumsi kami ini partai politik. Dua-duanya kan tidak punya basis partai politik. Ganjar oke lah, tapi kan dia harus memenangkan di PDIP kan. Nah ini logika ini yang saya nggak bisa tidak saya pakai di uji simulasi survei ini begitu. Tapi ke depan karena temuannya ternyata figur itu menentukan, paling menentukan. Nah survei ke depan saya akan uji itu, misalkan Ganjar Anies, Anies Ganjar dengan versus siapa begitu ya, Prabowo, saya akan uji. Ini menarik karena kemarin juga beberapa media menanyakan itu. Oh ternyata itu yang menarik di para politisi hari ini, gitu, pasangan Ganjar Anies ini. Dan sebaliknya Ganjar Anies atau Anies Ganjar, mereka ingin tahu berapa elektabilitasnya. Oke, Mas Ratno, terima kasih Mas. Terakhir, ada rencana survei nasional lagi nggak? Dan kapan waktunya? Insya Allah bulan depan, dalam sebulan dua bulan depan. Terlalu pendek dong. Hasilnya nanti nggak terlalu berdekatan waktunya dengan yang kemarin. Enggak, karena ada beberapa variabel yang belum kami uji kan, gitu. Jadi saya yakin akan ada temuan-temuan yang menarik. Oke, kira-kira dirilisnya kapan? Kalau Februari, Maret? Januari proses, Februari. Oke, Ya, ya sebenarnya Februari, Maret Februari. lah. Ya. Setidaknya Kayak itu akhir Januari kalau misalkan fix di awal Januari begitu, itu akhir Januari sudah bisa keluar laporannya, mungkin rilis ya akhir Januari dan awal Februari. Oke, yang amat sangat terakhir, kan kawan baik banyak juga yang bertanya-tanya Indopol nih, kapan berdirinya, pengalamannya apa aja, ya kan? Sudah survei di mana saja, mendampingi siapa saja, ya kan? Ya, Silakan, Bang. Mas. Ya, Indopol ini kalau secara lembaga memang masih di atas umur jagung lah, Bang. Kurang lebih 2 tahun ya, sejak Jokowi Ma'ruf Amin. Itu kami survei nasional itu 5 hari sebelum pencoblosan kami survei itu. Kemudian beberapa pilkada di pilkada serentak 2018, 2019 kita juga melakukan itu daerah di Merauke, kemudian di Wondama, di Kerom begitu, atau di sebagian di Sumatera. Nah, cuman latar belakang kami sebenarnya udah 10 tahun Bang ikut di survei ini gitu ya. Dulu saya secara pribadi itu berguru di Bang Andrinov Caniago di Sirus Surveyor Group dulu. Ya, awal di 2002. Ya, Sirus Surveyor Group itu. Oke. Ya, itu kemudian awal 2019 baru secara Resmi pur itu ada ya. Indopol.
survei and consulting. Kalau mensurvei calon kepala daerah udah mensurvei potensi pencalegan DPR gitu pernah juga kan ya? Pernah. Dulu di Cianjur kalau nggak salah. Oke. Oke, Mas Ratno, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, Bang. Kita tunggu rilis survei-survei berikutnya dan diluncurkan di Nuriswan Channel atau dibagi Siap. informasinya dengan Nuriswan Channel. Ya, Bang. Terima kasih, Mas Ratno. Terima kasih, Bang Iswan.